Assalamualaikum teman-teman, nama saya Endarianti, NPM 2019-31017, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi Prodi S1 Ilmu Gizi. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang sistem syaraf. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih sistem syaraf manusia itu berfungsi sebagai apa? Oke, jadi sistem syaraf manusia itu berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirimkan pesan-pesan rangsangan atau impuls syaraf dan tanggapan atau reaksi dalam bentuk sinyal listrik. Jadi sebenarnya sistem syaraf manusia itu apa sih? Jadi, sistem syaraf manusia merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh tubuh, dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Kemudian, fungsi sistem syaraf manusia itu apa aja sih? Jadi, fungsi dari sistem syaraf manusia yaitu untuk mengetahui kejadian atau perubahan yang terjadi di sekitar kita, dilakukan melalui alat indera. Kemudian yang kedua, mengendalikan tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh kita. Setelah itu yang ketiga, mengendalikan kerja organ-organ tubuh kita. Kemudian penyusunan sistem syaraf manusia disusun oleh beberapa jenis sel sih. Jadi, sistem syaraf manusia disusun oleh dua jenis sel, yaitu sel syaraf atau neuron, kemudian sel pendukung atau glia. Kemudian di sini terdapat gambar struktur neuron pada manusia dan sinapsis. Kemudian gimana sih perjalanan rangsangan atau impuls syaraf? Jadi, impuls syaraf adalah pesan syaraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik dan juga impuls berjalan dari satu neuron ke neuron lain melalui sinapsis. Kemudian proses jalannya impuls melalui sel syaraf itu di saat syaraf atau neuron lagi ngapain sih? Jadi ternyata proses jalannya impuls melalui sel syaraf di saat syaraf dalam keadaan tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat, kemudian polarisasi atau saat neuron istirahat, muatan listrik di luar neuron bermuatan listrik positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron bermuatan negatif. Kemudian apabila ada rangsangan, maka bagian tubuh akan mengenali reseptor dan kemudian menimbulkan impuls syaraf. Sistem syaraf. Sistem syaraf terdiri dari jutaan sel-sel syaraf yang memiliki bentuk bervariasi. Sel syaraf disebut neuron. Sistem ini melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan di seluruh tubuh. Kemudian fungsi dari sistem syaraf itu apa sih? Jadi, sistem syaraf berfungsi memelihara fungsi tubuh, mengatur kegiatan di dalam tubuh, menerima rangsangan eksternal dan internal, mengelola rangsangan yang diterima, dan merespon rangsangan yang diterima. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan beberapa komponen rangsangan dan respon syaraf. Nah, di dalam komponen rangsangan dan reseptor terdapat reseptor, konduktor, dan efektor. Apa itu reseptor? Reseptor adalah penerima rangsangan, merupakan sel yang bereaksi terhadap segala rangsangan eksternal dan internal, kemudian mengubah menjadi impuls syaraf pada tubuh reseptornya atau panca indera. Kemudian, konduktor komponen yang menerima, mengolah, dan menyampaikan hasil pengolahan rangsangan kepada efektor. Kemudian yang terakhir, efektor, komponen yang berfungsi memberi reaksi terhadap rangsangan yang diterima tubuh pada tubuh efektor, otot, dan kelenjar. Kemudian ada sistem syaraf. Apa itu sistem syaraf? Sistem syaraf adalah alat komunikasi antara tubuh dengan lingkungan di luar tubuh yang dilakukan oleh ujung syaraf pada indera dan lingkungan dalam tubuh, pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka sistem syaraf tersusun oleh beberapa organ, jaringan, dan juga komponen terkecil, yaitu sel. Kemudian kita masuk sel syaraf. Di dalam sel syaraf terdapat beberapa bagian, yaitu badan sel, dendrit, neurit. Kemudian di dalam sistem syaraf terdapat fungsi neuron. Fungsi neuron terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Kemudian di dalam sistem syaraf terdapat juga susunan syaraf pusat, diantaranya otak, otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan.
Otak itu terletak di mana sih? Jadi, otak itu terletak di rongga tengkorak dan dibungkus oleh 3 lapis selaput kuat yang disebut meninges. Selaput paling luar disebut durameter, paling dalam adalah piameter, dan yang paling tengah disebut arachnoid. Di antara ketiga selaput tersebut terdapat cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk mengurangi benturan atau goncangan. Nah, kalau otak besar terletak di mana, terus fungsinya apa ya? Otak besar terletak di dalam tulang tengkorak yang berfungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang disadari seperti berpikir, mengingat, bahasa, dan berbicara, melihat, mendengar, dan bergerak. Nah, untuk otak kecil terletak di mana, terus fungsinya apa ya? Ternyata otak kecil terletak di bawah otak besar bagian belakang dan berfungsi mengatur sikap dan posisi tubuh, keseimbangan, koordinasi gerak otot yang terjadi secara sadar. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang sistem syaraf. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran tentang fisiologi olahraga. Sebelumnya, apa itu fisiologi olahraga? Fisiologi olahraga merupakan cabang ilmu fisiologi yang mempelajari perubahan fisiologi di tubuh pada saat seseorang berolahraga. Apa sih sasaran utama olahraga? Jadi, sasaran utama olahraga adalah bagaimana kesehatan mendukung prestasi olahraga. Kemudian, apa saja sih yang didapat pada perubahan tubuh akibat berolahraga? Jadi, perubahan yang didapat akibat berolahraga yaitu perubahan pada jantung, perubahan pada pembuluh darah, perubahan pada paru, perubahan pada otot, perubahan pada tulang, dan perubahan pada tendo. Oke, itu tadilah video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.